Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini, hari Sabtu 6 Februari 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Magale kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja, Matius 12. Matius pasal 12. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru Tuhan karuniakan. Bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang kelihatan, juga yang tidak kelihatan. Tuhan menjamin keselamatan kehidupan kekal bagi kami di langit yang baru, bumi yang baru kelak. Itulah pemberian Tuhan terbesar bagi kami. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan membarui diri kami diteguhkan, kami dikuatkan menjalani hidup karunia Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Matius 12 mulai di ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat, seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, manusia lebih penting dari hukum. Manusia lebih penting dari hukum atau undang-undang atau aturan. Akhir-akhir ini beberapa kali saya mendengar Jokowi, Bapak Presiden kita Jokowi, Bapak Kapolri dan aparat hukum yang lain. Beberapa kali saya mendengar mereka mengatakan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya apa? Saya menerjemahkan begini. Kadang-kadang aturan, regulasi, atau apapun terpaksa atau apa boleh buat dilanggar demi keselamatan rakyat atau demi manusia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita persis sama hari ini. Ini sama dengan perkataan Yesus saat ia ada di rumah ibadat di sinagoge umat rumah ibadah orang Yahudi pada hari Sabat. Yesus sebenarnya menghargai hari Sabat, menghargai aturan, menghargai undang-undang terkait dengan hari Sabat. Ia selalu pergi ke sinagoge pada hari Sabat. Jadi tidak ada niat untuk merendahkan hari Sabat yang merupakan hari perhentian untuk orang-orang Yahudi, dengan segala macam aturan terkait dengan hari itu, hari Sabat tersebut. Masalahnya ialah ada orang-orang Farisi yang disebut di ayat 10 bacaan kita. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?"
Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia, supaya dapat mempersalahkan Yesus. Jadi orang-orang Farisi ini bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan ternyata pertanyaan ini untuk mempersalahkan Yesus atau menjebak Yesus. Jadi tidak tulus dari pertanyaan ini. Apa respon Yesus? Di ayat 11, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Ini juga aturan sebenarnya dari hari Sabat orang Yahudi. Bahwa apa boleh buat, tidak boleh bekerja pada hari Sabat, tapi jika ada domba yang jatuh ke dalam lubang yang dalam, maka apa boleh buat, dia harus ditolong. Jadi Yesus hanya mengingatkan sebenarnya salah satu kondisi, situasi di mana ketentuan atau aturan Sabat dilanggar untuk menolong domba yang terperangkap, terjebak masuk dalam lubang. Maka Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 12, "Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba?" Artinya kalau domba saja kalian tolong pada hari Sabat, domba yang jatuh kalian tolong pada hari Sabat, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat pada hari Sabat, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi domba saja perlu ditolong, apalagi manusia. Dengan demikian, hari Sabat ditentukan oleh Tuhan sebagai hari khusus umatnya berhenti dari segala jenis pekerjaan dan menyembah Tuhan. Jadi yang Tuhan cari adalah manusia datang menyembah Dia dan juga mengalami pemulihan karena lelah bekerja selama 6 hari. Jadi sama sekali Tuhan memerhatikan manusia. Bukan soal hari Sabat. Bukan soal aturan-aturan yang terkait dengan hari Sabat. Manusia boleh berharap bahwa taat pada hari-hari Sabat. Tetapi dalam kondisi tertentu, apa boleh buat? Mereka harus melanggar untuk menolong domba atau manusia. Maka Yesus di ayat 13 berkata kepada orang yang mati sebelah tangannya atau lumpuh sebelah tangannya, "Ulurkanlah tanganmu." Hanya dengan berkata, hanya dengan memerintah, "Ulurkanlah tanganmu." Dan orang itu percaya, dia mengulurkan tangannya dan pulihlah tangannya itu. Yesus tidak menyembuhkan dengan menyentuh atau mengurut atau cara lain. Yesus hanya memerintahkan, "Ulurkan tanganmu," dan orang itu percaya dan dia mengulurkan tangannya dan tangannya sembuh. Sekali lagi, perkataan Yesus itu harus dipercayai, harus diimani, dan itu membawa perubahan. Perkataan Yesus yang tidak dipercayai tidak akan membawa perubahan. Orang ini seandainya dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak mengulurkan tangannya, maka dia tidak akan sembuh. Tapi dia percaya pada perkataan Yesus, dia percaya pada Yesus sendiri, dia melakukan apa yang Yesus katakan sehingga ia sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang ini sudah sembuh, ternyata masalah tidak berhenti di sini. Di ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia, untuk membunuh Yesus. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang Farisi ingin membunuh Yesus karena ajaran dan tindakan Yesus mengancam kedudukan dan kekuasaan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dihormati karena mereka mempelajari hukum Taurat dan mengajarkan kepada rakyat bagaimana menaati hukum Taurat tersebut.
Tetapi dengan ajaran dan tindakan Yesus, baru saja posisi mereka benar-benar terancam. Posisi mereka terancam. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang godaan yang sama pun terjadi pada kita. Kita lebih cari aman daripada melanggar aturan untuk menolong orang lain. Hal yang miris terjadi beberapa kali. Pernah seorang kemenakan saya meninggal karena tabrakan. Dari kepalanya sudah mengalir darah, tetapi orang-orang hanya mengelilinginya, hanya menontonnya dan tidak bertindak segera menolongnya. Apa yang terjadi? Anak itu mati, anak itu meninggal. Orang-orang takut, mungkin takut dipanggil sebagai saksi, atau takut apa, kita nggak tahu. Kasus yang kedua terjadi, seorang rekan majelis gereja melewati sebuah jalan di sekitar Mendetek di Kiatang, dan dia mendapatkan juga di tengah jalan ada orang yang korban tabrakan. Orang-orang lain tidak mau menolong, mungkin takut. Tetapi bapak ini turun dari mobilnya, dia mengambil orang itu, dia membawanya ke rumah sakit Laki Padada, dan tertolonglah orang itu. Dan bapak yang menolong ini sama sekali tidak dipenjarakan, sama sekali tidak diapa-apakan, dia telah menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Menolong sesama manusia, melampaui aturan atau kekhawatiran atau apapun namanya. Tentu saja kita sebagai warga negara wajib kita taat kepada aturan, kepada hukum yang berlaku di negeri ini. Itu harus. Tetapi dalam keadaan tertentu, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keselamatan sesama adalah hukum tertinggi. Keselamatan orang, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Mari menolong sesama, melampaui apapun, menembus apapun, menembus batas, menembus perbedaan agama, menembus perbedaan suku, ras, bangsa, dan sebagainya. Mari kita menolong sesama. Karena Tuhan mengasihi manusia. Dia datang menebus manusia. Yesus datang ke dunia untuk mencari manusia, untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan selama-lamanya. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan memerhatikan kami manusia yang akan binasa. Biarlah keteladanan, tindakan, dan ajaran Yesus selalu mengubah perilaku kami, sikap kami, untuk memprioritaskan menolong sesama kami manusia, dalam segala bentuk, dalam segala keadaan. Walaupun kadang-kadang mungkin kami harus melanggar aturan-aturan yang ada. Mampukan kami, juga terutama di masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Tuhan kasihani mereka. Dan biarlah makin banyak orang yang saling menegur, saling mengingatkan untuk disiplin menggunakan protokol kesehatan. Berkati negara kami, bangsa kami sedang berjuang untuk vaksinasi. Biarlah satu waktu mayoritas rakyat Indonesia sudah divaksinasi. Berkati segala upaya ini, berkati pemerintah kami, berkati tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi. Berkati sesama kami yang miskin, sesama kami yang dilanda musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan berbagai musibah yang lain. Kasihanilah mereka. Mereka yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, mereka yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengenal kami masing-masing dalam hidup kami. Berkatilah kami satu persatu. Segala doa ini kami sampaikan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.